Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Suara lonceng tua dari gereja besar di tengah kota berdentang nyaring, menandai sore yang mulai merambat menuju senja. Di alun-alun kota yang ramai itu, seorang pendeta berusia sekitar 50 tahun berdiri di atas mimbar kayu sederhana. Jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan matanya memancarkan keyakinan yang membara. Ia berbicara lantang, menyeru orang-orang agar datang mendengarkan kebenaran yang diyakininya. Puluhan orang berkumpul, sebagian penasaran, sebagian sekadar ingin tahu apa yang akan ia katakan kali ini. "Wahai manusia," serunya dengan suara bergemuruh, "kebenaran sejati hanya dapat ditemukan jika kalian berani mempertanyakannya. Siapapun yang merasa yakin dengan agamanya, mari berdialog di sini. Aku tidak takut pada siapapun, karena aku bersama kebenaran." Kalimat itu bergema di antara dinding batu bangunan tua. Beberapa orang saling berbisik. Sudah bukan rahasia lagi, pendeta ini sering menantang para ulama atau cendekiawan untuk berdiskusi terbuka. Namun kali ini, tak satu pun dari mereka tampak hadir. Hanya ada warga biasa, para pedagang, dan beberapa anak kecil yang menonton dari jauh. Di antara mereka, berdiri seorang bocah berusia sekitar 10 tahun bernama Ahmad. Wajahnya polos, namun matanya tajam memancarkan rasa ingin tahu. Ia memegang buku lusuh berisi catatan ayat-ayat dan pelajaran yang sering ia hafalkan setiap malam. Angin sore berhembus lembut. Dari kejauhan, Ahmad melangkah perlahan menuju kerumunan. Orang-orang menatap heran, sebagian menahan tawa. "Anak sekecil itu mau apa?" gumam seseorang. Namun Ahmad terus berjalan dengan langkah yakin, tanpa sedikit pun rasa takut. Saat ia berdiri di depan mimbar, pendeta itu menatapnya dengan alis terangkat. "Kau ingin bertanya, anak kecil?" katanya sinis. "Atau kau ingin ikut berdebat seperti orang dewasa?" Ahmad menunduk hormat, suaranya tenang. "Saya tidak datang untuk berdebat, Tuan," katanya lembut. "Saya hanya ingin mendengarkan dan memahami apa yang Tuan yakini, agar saya bisa tahu di mana letak kebenaran sesungguhnya." Kalimat itu membuat banyak orang terdiam. Tak ada kesombongan, tak ada kemarahan, hanya ketulusan seorang anak kecil yang haus akan ilmu. Pendeta itu menatapnya lama. Dalam hatinya timbul rasa aneh, antara kagum dan terhina. Ia tidak menyangka seorang anak kecil bisa berbicara dengan begitu santun, namun mengandung keberanian yang luar biasa. Lalu, dengan suara lantang, ia berkata, "Baiklah, anak kecil. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu bahwa keyakinanku adalah satu-satunya jalan menuju Tuhan." Sorakan dan bisik-bisik kembali terdengar di antara kerumunan. Tapi Ahmad hanya tersenyum pelan, menatap pendeta itu dengan mata yang tenang, seolah siap mendengar, dan pada saatnya nanti, menjawab dengan cahaya ilmu yang ia miliki. Kerumunan mulai hening ketika pendeta itu mengangkat tangannya, menandakan ia siap memulai. Dengan suara lantang, ia berbicara penuh semangat tentang imannya, tentang kasih, dan tentang Tuhan yang ia yakini. Kata-katanya mengalir deras seperti sungai yang deras mengalir di musim hujan. Orang-orang mendengarkan, beberapa mengangguk, beberapa mengerutkan kening. Namun di tengah semua itu, Ahmad hanya diam, kedua matanya tajam memperhatikan setiap kata yang keluar dari bibir sang pendeta. "Anak kecil," kata pendeta itu dengan nada menantang, "kau masih terlalu muda untuk memahami hal-hal seperti ini. Tapi aku ingin bertanya padamu, apakah kau benar-benar percaya bahwa Tuhanmu adalah satu? Bahwa Dia tidak pernah menjadi manusia?" Ahmad menatapnya tanpa gentar, suara lembutnya terdengar jelas di antara keheningan alun-alun. "Tentu, Tuan, karena Tuhan yang sejati tidak butuh makan, tidak butuh tidur, dan tidak pernah berubah. Dia kekal selamanya." Kalimat itu sederhana, namun seperti petir yang menggetarkan udara. Pendeta itu tersentak. "Bagaimana bisa kau berkata seperti itu?" katanya.
Apakah kau tahu bahwa Tuhan bisa hadir dalam bentuk manusia untuk menunjukkan kasih-Nya? Ahmad menggeleng pelan. Jika Tuhan bisa berubah menjadi manusia, berarti Ia tidak lagi sempurna, karena manusia memiliki keterbatasan. Bagaimana mungkin yang tak terbatas menjadi terbatas? Bagaimana mungkin Sang Pencipta menjadi ciptaan? Ucapannya halus, tapi logikanya menghantam keras. Orang-orang mulai berbisik kagum, beberapa bahkan menahan napas mendengar keberanian dan kecerdasan anak kecil itu. Pendeta itu mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat kegelisahan di wajahnya. Ia ingin membantah, namun kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Bocah kecil itu tidak menyerang, tidak merendahkan, tapi kata-katanya membawa cahaya logika yang sulit dibantah. Ahmad melanjutkan dengan lembut, Tuhan mengajarkan kasih, bukan dengan kemarahan. Dan kasih sejati adalah ketika kita mengakui bahwa hanya Dia yang paling tinggi, tak tersentuh oleh kelemahan manusia. Sore itu, suasana berubah. Angin berhenti berhembus, seolah alam pun ikut mendengarkan. Di antara kerumunan, terdengar bisikan, anak itu, bicaranya seperti orang yang diberi hikmah. Pendeta itu menatap Ahmad lama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hatinya goyah. Wajah pendeta itu mulai memerah. Suara lirih kerumunan yang berbisik membuat dadanya terasa sesak. Ia menatap bocah kecil di depannya, seorang anak yang bahkan belum cukup tinggi untuk mencapai pinggiran mimbarnya, namun kata-katanya seperti pedang tajam yang menembus dada penuh kesombongan. Ia menegakkan tubuh, mencoba mengembalikan wibawa. "Baiklah," katanya dengan nada meninggi, "kalau begitu, biar aku uji kau dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh anak seusiamu." Ia mengambil napas panjang, lalu bertanya dengan nada menantang, "Jika Tuhanmu begitu besar dan tidak bisa dilihat, bagaimana kau bisa yakin bahwa Dia ada? Bukankah manusia harus melihat sesuatu untuk percaya?" Kerumunan bersorak kecil, beberapa orang bertepuk tangan. Pendeta itu tersenyum tipis, yakin kali ini sang bocah akan terdiam. Namun Ahmad hanya menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya dengan senyum tenang. "Tuan," katanya pelan, "apakah Tuan pernah melihat angin?" Pendeta itu terdiam. "Tidak," jawabnya singkat. Ahmad menatapnya lembut. "Tapi Tuan tahu angin itu ada, karena Tuan bisa merasakannya berhembus di wajah. Begitu pula dengan Tuhan, meskipun mata tak bisa melihatnya, hati yang bersih akan merasakan kehadirannya setiap saat." Kata-kata itu mengalir tenang, tapi menghantam kuat seperti gelombang yang memecah karang. Orang-orang terperangah. Bahkan beberapa di antara mereka menundukkan kepala, merasakan getaran makna dari ucapan sederhana sang bocah. Pendeta itu mencoba tersenyum paksa, namun jelas tampak wajahnya mulai kehilangan sinar keyakinan yang tadi berkobar. Ia menatap Ahmad dengan mata bergetar, seolah baru menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar anak kecil. Ia berhadapan dengan kebenaran yang murni dari hati polos. Angin sore kembali berhembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Suasana berubah hening. Pendeta itu menunduk, jemarinya menggenggam salib di dadanya erat-erat. Ahmad menatapnya penuh kasih, bukan dengan kesombongan. Dengan suara lembut ia berkata, "Kebenaran bukan untuk memenangkan perdebatan, Tuan. Kebenaran hanya untuk menuntun hati yang ingin pulang kepada Tuhannya." Kata-kata itu membuat seluruh alun-alun terdiam dalam hening panjang, hening yang penuh makna dan keinsafan. Suasana di alun-alun makin menegangkan. Wajah pendeta itu tampak memerah, urat lehernya menegang. Ia tak tahan melihat sorot kagum orang-orang yang kini beralih kepada bocah kecil di depannya. Harga dirinya sebagai tokoh agama yang selama ini disegani mulai runtuh oleh kalimat sederhana dari seorang anak berumur 10 tahun. Ia menggenggam mimbar dengan tangan bergetar, lalu berteriak lantang, "Kau hanya anak kecil. Apa yang kau tahu tentang kebenaran Tuhan?" Suaranya menggema, namun di balik teriakannya terselip kegelisahan yang dalam. Kerumunan terdiam, sebagian mulai merasa kasihan, sebagian lagi justru menahan napas, menunggu jawaban bocah itu. Ahmad menatap pendeta itu tanpa rasa takut, matanya lembut seperti air yang menenangkan bara api. Ia melangkah maju perlahan.
Tuan, katanya pelan tapi tegas, umur bukan ukuran kebenaran. Terkadang, hati yang bersih lebih cepat mengenali cahaya dibandingkan akal yang dipenuhi kebanggaan. Kalimat itu meluncur lembut, namun seperti menembus dinding kesombongan yang dibangun bertahun-tahun. Pendeta itu terdiam sejenak, matanya bergetar menahan emosi. Ia mencoba tertawa untuk menutupi kegugupan, lalu berkata dengan suara serak, "Kau berani mengajariku tentang Tuhan?" Ahmad menunduk hormat. "Saya tidak berani mengajar, Tuan. Saya hanya mengingatkan, bahwa siapapun yang mencari Tuhan dengan hati, pasti menemukannya. Tapi siapa yang mencarinya hanya untuk menang dalam perdebatan, akan tersesat dalam suaranya sendiri." Seketika, udara di sekeliling terasa berat. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, menggoyangkan jubah putih sang pendeta dan lembaran buku di tangannya. Ia memejamkan mata, dada berdebar. Dalam batinnya, sesuatu mulai retak, seperti tembok tebal yang selama ini menahan cahaya. Sorot matanya yang dulu tajam kini tampak goyah, dan suaranya bergetar ketika ia berkata, "Mengapa kata-katamu terasa menembus jiwaku, anak kecil?" Ahmad tersenyum tipis. "Karena yang saya sampaikan bukan untuk mengalahkan, tapi untuk menyadarkan. Kebenaran tidak berteriak, Tuan. Ia berbisik lembut di hati orang yang mau mendengarkan." Kerumunan mulai menangis haru. Beberapa orang menatap langit dengan mata berkaca-kaca, seolah baru saja menyaksikan keajaiban kecil di hadapan mereka. Pendeta itu terdiam lama, dadanya sesak, matanya memerah. Di hadapannya, bocah 10 tahun itu berdiri tenang, tidak dengan kebanggaan, melainkan dengan kelembutan seorang yang tahu bahwa cahaya Tuhan tidak bisa dimiliki oleh siapapun, hanya dirasakan oleh mereka yang rendah hati. Langit sore mulai berwarna jingga keemasan ketika pendeta itu perlahan menundukkan kepala. Nafasnya berat, bahunya bergetar menahan sesuatu yang tak lagi bisa ia sembunyikan, penyesalan. Orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan bisa merasakan perubahan di wajahnya, dari amarah menjadi hening, dari kesombongan menjadi penyerahan. Ia memejamkan mata, lalu bersuara pelan namun terdengar di seluruh penjuru alun-alun, "Aku telah berbicara dengan lidah yang penuh kesombongan, dan engkau, anak kecil, telah menjawabku dengan hati yang penuh cahaya." Ahmad melangkah mendekat, langkahnya ringan tapi penuh wibawa. Ia menatap pendeta itu tanpa sedikit pun rasa angkuh. "Tuan," katanya lembut, "tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita bisa salah. Tapi Tuhan tidak melihat seberapa tinggi kita bicara, melainkan seberapa tulus hati kita mau mendengar." Kalimat itu membuat dada pendeta itu bergetar, dan tanpa disadari air matanya mulai mengalir, menetes di atas tanah yang berdebu. Kerumunan menjadi sunyi. Tak ada lagi tawa atau bisikan. Hanya suara angin sore dan isak haru yang pelan terdengar di antara orang-orang. Pendeta itu jatuh berlutut, memegangi dadanya sendiri, seolah baru merasakan beban yang selama ini ia pikul runtuh begitu saja. "Aku mengajar banyak orang," ucapnya lirih, "tapi aku lupa belajar dari hati. Hari ini, seorang anak kecil mengingatkanku tentang kebesaran Tuhan yang tak butuh pembelaan dari lidah manusia." Ahmad menunduk, lalu mengulurkan tangan kecilnya membantu pendeta itu berdiri. "Bangunlah, Tuan," katanya dengan suara menenangkan. "Selama hati masih hidup, tak ada kata terlambat untuk kembali mencari cahaya." Pendeta itu menatap tangan kecil itu lama, lalu menggenggamnya erat, air matanya jatuh semakin deras. Orang-orang bersorak haru, sebagian menitikkan air mata, menyadari bahwa sore itu bukan hanya perdebatan yang terjadi, melainkan kebangkitan jiwa yang tulus. Langit perlahan berubah menjadi ungu, dan matahari tenggelam di balik menara tua. Ahmad menatap ke arah cakrawala dan berbisik lirih, "Ya Tuhan, jadikanlah hati kami selalu tunduk padamu, bukan pada kebanggaan kami sendiri." Di belakangnya, pendeta itu masih terisak, namun kini dengan senyum yang damai, senyum seseorang yang akhirnya menemukan kedamaian sejati setelah bertahun-tahun tersesat dalam suara dirinya sendiri. Hari itu, seluruh alun-alun menjadi saksi bahwa kebenaran sejati bukan diucapkan dengan kerasnya suara, tapi dengan lembutnya hati yang berserah. Malam mulai turun perlahan.
Lampu-lampu di sekitar alun-alun menyala satu persatu, memantulkan cahaya lembut ke wajah-wajah yang masih terpaku pada pemandangan luar biasa di hadapan mereka. Pendeta itu kini berdiri di samping Ahmad, wajahnya basah oleh air mata, namun matanya memancarkan kedamaian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di hadapan orang banyak, ia mengangkat tangannya dan berkata lirih, "Hari ini aku tidak kalah, aku belajar. Seorang anak telah mengajarkanku bahwa kebenaran tidak selalu datang dari mereka yang berilmu tinggi, tapi dari hati yang bersih dan ikhlas mencari Tuhan." Ahmad menunduk dengan rendah hati, tidak merasa menang, tidak merasa di atas. "Tuan," katanya pelan, "aku hanyalah anak kecil yang masih belajar. Tapi aku percaya, siapapun yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan menemukannya, karena cahaya kebenaran tidak mengenal usia maupun gelar." Kata-kata itu menggema di antara hembusan angin malam yang lembut, membuat banyak orang menitikkan air mata tanpa tahu alasannya. Beberapa warga datang mendekat, menyalami pendeta itu dan memeluk Ahmad dengan haru. Mereka tak lagi memandang perbedaan keyakinan, tak lagi memperdebatkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang tersisa hanyalah rasa kagum pada ketulusan dua hati yang sama-sama sedang mencari Tuhan dengan cara yang berbeda. Malam itu, perbedaan berubah menjadi pelajaran, dan pelajaran berubah menjadi kedamaian yang dalam. Pendeta itu menatap langit penuh bintang, lalu berbisik lirih kepada Ahmad, "Terima kasih, Nak. Kata-katamu menyalakan lilin kecil di hatiku yang hampir padam." Ahmad tersenyum, lalu menjawab, "Cahaya tidak pernah padam, Tuan. Ia hanya menunggu hati yang mau membuka diri untuk menerimanya." Keduanya saling menatap, bukan lagi sebagai lawan, melainkan sebagai dua jiwa yang sama-sama tersentuh oleh kebenaran ilahi. Kerumunan perlahan bubar, langkah-langkah mereka meninggalkan alun-alun yang kini terasa tenang dan suci. Di tengah kesunyian, Ahmad memandang langit dan berbisik, "Ya Allah, Engkau menuntun siapa yang Engkau kehendaki. Jadikan kami hamba yang rendah hati di hadapan-Mu." Angin malam membawa bisikan doa itu, melayang jauh ke langit penuh bintang. Dan malam itu menjadi saksi, bahwa satu hati yang ikhlas dapat menyalakan 1000 cahaya di hati manusia lainnya. Hari-hari berlalu setelah peristiwa di alun-alun itu, namun kisahnya tak lekang oleh waktu. Di setiap sudut kota, orang-orang masih membicarakan tentang bocah kecil yang dengan kelembutan hatinya menundukkan kesombongan seorang pendeta besar. Tapi bukan rasa bangga yang tumbuh di hati Ahmad, melainkan rasa syukur. Ia terus menjalani hari-harinya seperti biasa, belajar, membantu ibunya, dan setiap malam sujud panjang memohon agar Tuhan menjaga hatinya dari rasa sombong. Karena ia tahu, kemenangan sejati bukan ketika orang lain tunduk padamu, tetapi ketika hatimu tunduk kepada kebenaran. Sementara itu, pendeta yang dulu penuh semangat dalam perdebatan kini jarang terlihat di mimbarnya. Ia lebih sering duduk di taman kecil dekat gereja, membaca kitab dan merenung lama. Tatapannya berubah lembut, suaranya lebih tenang. Banyak yang datang menemuinya, dan dengan rendah hati ia berkata, "Aku dulu mencari kebenaran di luar diriku, padahal ia bersemayam di hati yang tulus." Tak sedikit dari murid dan jamaahnya yang menitikkan air mata mendengar perubahan besar dalam dirinya. Suatu sore, ketika Ahmad lewat di taman itu, mereka kembali bertemu. Tak ada lagi jarak atau rasa canggung di antara mereka. Pendeta itu berdiri, menatap Ahmad dengan senyum damai. "Aku berdoa setiap malam," katanya, "semoga Tuhan membalas ketulusanmu dengan cahaya yang tak pernah padam." Ahmad menjawab, "Doa itu akan kembali kepada Tuhan, karena siapa yang berdoa untuk kebaikan orang lain, sejatinya sedang memohon kebaikan untuk dirinya sendiri." Mereka tersenyum, dua jiwa yang kini bersahabat dalam cahaya yang sama. Kabar tentang kedamaian di kota kecil itu pun menyebar ke berbagai penjuru. Orang-orang yang dulu suka berdebat kini mulai belajar berdialog dengan hati. Ulama dan pendeta saling menghormati, para guru mengajarkan murid-muridnya untuk mencari kebenaran dengan ilmu dan kasih, bukan dengan kebencian. Seolah satu percikan kecil dari seorang anak berusia 10 tahun telah menyalakan pelita besar yang menerangi banyak hati yang dulu gelap oleh kesombongan. Di malam yang tenang,
Ahmad menatap langit bertabur bintang dan berbisik dalam doa, "Ya Allah, Engkau tak pernah butuh pembelaan. Engkau hanya ingin hamba-hambamu saling mengenal dan saling mencintai karenamu." Angin malam kembali berhembus lembut, membawa aroma tanah dan kedamaian. Di langit yang luas, seolah bintang-bintang tersenyum, menyaksikan kisah dua manusia yang telah berubah, karena satu kebenaran yang diucapkan dengan kasih. Tahun-tahun pun berlalu. Kota kecil yang dulu menjadi saksi perdebatan di alun-alun kini berubah menjadi tempat yang damai dan makmur. Generasi baru tumbuh tanpa kebencian, belajar dari kisah seorang bocah kecil dan seorang pendeta yang menemukan Tuhan melalui cahaya cinta, bukan amarah. Nama Ahmad kini disebut dengan penuh hormat, bukan karena ia hebat dalam berdebat, tapi karena tutur katanya yang meneduhkan hati dan pikirannya yang membimbing tanpa menghakimi. Banyak anak-anak datang ke rumahnya untuk belajar, dan setiap kali mereka memanggilnya guru, ia selalu berkata, "Aku bukan guru, aku hanya penunjuk jalan. Tuhanlah sang pengajar sejati." Pendeta itu kini telah menua, rambutnya memutih, langkahnya pelan. Namun setiap langkahnya penuh makna. Ia sering berkunjung ke rumah Ahmad, dan mereka berbincang lama di bawah pohon rindang. "Dulu aku ingin menang dalam debat," katanya suatu sore dengan suara bergetar, "tapi kini aku hanya ingin menang melawan diriku sendiri." Ahmad menatapnya dengan senyum lembut. "Dan Tuhan sudah menang, karena siapa yang menundukkan egonya, telah menaklukkan dunia." Dua jiwa itu duduk berdampingan, menatap langit yang berwarna keemasan, tenggelam dalam keindahan senja yang menenangkan. Suatu hari, pendeta itu berpulang dengan tenang di tempat ibadahnya, meninggalkan pesan kepada semua muridnya, "Carilah kebenaran dengan kasih, bukan dengan amarah. Dengarlah, bahkan dari mereka yang berbeda, sebab mungkin di sanalah Tuhan sedang berbicara kepadamu." Pesan itu menyebar ke seluruh penjuru kota, dan banyak orang meneteskan air mata mengingat perjalanan panjangnya menuju kedamaian. Ahmad pun datang ke pemakamannya, berdiri diam, menatap batu nisan sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Semoga Tuhan menerima langkahmu dengan kasih, Tuan," bisik Ahmad pelan. "Kita semua sedang berjalan menujunya, hanya lewat jalan yang berbeda." Air matanya jatuh perlahan, membasahi tanah di hadapannya. Namun di balik kesedihan itu, hatinya dipenuhi ketenangan, karena ia tahu sahabatnya telah menemukan cahaya yang dulu ia cari sepanjang hidupnya. Beberapa tahun kemudian, anak-anak Ahmad tumbuh dan melanjutkan jejak ayahnya, mengajarkan ilmu dengan cinta, menebarkan kebaikan dimanapun mereka berada. Dan setiap kali kisah tentang perdebatan di alun-alun itu diceritakan kembali, semua yang mendengarnya akan terdiam haru. Mereka menyadari bahwa satu kalimat penuh kasih dari seorang anak kecil mampu mengubah dunia. Karena cahaya kebenaran, sekali menyentuh bumi, takkan pernah padam, ia akan hidup di hati manusia sampai akhir zaman. Puluhan tahun telah berlalu sejak cahaya itu pertama kali menyinari alun-alun kecil yang kini telah menjadi taman kedamaian. Pohon tua di tengah taman itu tumbuh megah, rindangnya menaungi setiap langkah pengunjung yang datang untuk merenung. Di bawah pohon itulah, sebuah batu sederhana berdiri dengan ukiran lembut, tempat di mana hati belajar merendah untuk mengenal Tuhan. Batu itu diletakkan oleh murid-murid Ahmad sebagai penanda, agar generasi baru tak lupa pada kisah dua manusia yang pernah saling mencari kebenaran dengan hati. Ahmad sendiri kini telah renta. Rambutnya memutih, langkahnya pelan, namun suaranya masih menenangkan setiap orang yang mendengarnya. Setiap sore, ia duduk di bawah pohon itu, ditemani anak-anak kecil yang mendengarkan ceritanya. Dengan suara lembut ia berkata, "Kalian tahu, Nak, dulu di tempat ini, dua hati saling bertemu bukan untuk berperang, tapi untuk saling memahami. Tuhan tak pernah butuh pembelaan. Ia hanya ingin hambanya saling mengenal dalam kasih dan kebenaran." Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, dan setiap kali Ahmad menutup kisahnya, mereka selalu memeluknya erat seolah takut kehilangan sosok yang telah menyalakan cahaya di hati mereka. Pada suatu senja, Ahmad menatap langit yang berwarna merah lembut. "Ya Allah," bisiknya pelan, "jika malam ini adalah waktuku, izinkan aku pulang dengan damai,
membawa keyakinan bahwa cahayamu telah tersebar melalui cinta, bukan amarah. Senyumnya tenang, matanya terpejam perlahan. Tak lama kemudian, hembusan angin lembut lewat menyentuh wajahnya, dan di saat itulah, Ahmad berpulang dengan damai di bawah pohon tempat ia dulu berbicara tentang cinta dan kebenaran. Kabar kepergiannya menyebar ke seluruh penjuru kota. Ribuan orang datang mengantarnya ke tempat peristirahatan terakhir. Di antara tangis dan doa, banyak yang mengenang kembali kisah hidupnya. Tak sedikit yang berkata dengan air mata, dia bukan sekadar ulama, dia adalah cahaya yang pernah menyalakan hati kita. Suara lantunan doa bergema, bercampur dengan suara angin sore yang lembut, seolah langit pun turut berduka melepas salah satu kekasih Tuhan yang terkasih. Bertahun-tahun kemudian, anak-anak yang dulu mendengar kisahnya kini telah dewasa. Mereka mengajarkan hal yang sama kepada anak-anak mereka, bahwa kebenaran sejati tidak bersemayam dalam perdebatan, tapi dalam kelembutan hati. Dan setiap kali senja turun, suara angin yang berdesir di antara dedaunan pohon tua itu seolah membawa kembali suara lembut Ahmad yang berkata, "Jangan pernah berteriak untuk membela Tuhan, cukup hidup dengan cara yang membuat manusia mengenal kasih-Nya." Malam itu, setelah pemakaman Ahmad, langit di atas kota tampak begitu indah. Bulan bersinar terang, seolah tersenyum dari balik awan tipis. Angin membawa harum bunga melati dari pemakaman menuju taman di mana pohon tua itu berdiri. Banyak orang datang malam itu, hanya untuk duduk diam dan merenung. Mereka tak berbicara, tapi hati mereka penuh dengan keharuan. Karena di tempat itu, mereka seolah bisa merasakan kehadiran Ahmad, sosok yang telah pergi meninggalkan dunia, namun meninggalkan cahaya yang tak pernah padam di hati setiap orang. Waktu terus berjalan, taman itu kini disebut Taman Cahaya, dan menjadi tempat di mana orang-orang dari berbagai agama datang untuk berdoa dan merenung. Tak ada kebencian, tak ada perdebatan, hanya kedamaian. Anak-anak berlarian sambil tertawa, dan orang tua tersenyum menyaksikan mereka. Di bawah batu peringatan itu, ada sebuah tulisan kecil yang ditambahkan oleh para murid Ahmad, "Kebenaran tanpa kasih akan menjadi pedang, namun kasih tanpa kebenaran akan kehilangan arah. Satukan keduanya, maka dunia akan bercahaya." Beberapa tahun kemudian, seorang pemuda datang dari jauh. Ia membaca tulisan itu dan meneteskan air mata. Ia adalah cucu dari pendeta yang dulu pernah berdebat dengan Ahmad. Dengan penuh haru ia berlutut di depan batu itu dan berkata, "Kakekku dulu mencari kebenaran lewat debat, tapi sekarang aku menemukannya lewat damai." Ia menatap langit dan tersenyum, merasa seolah dua jiwa, pendeta dan Ahmad, masih tersenyum di antara cahaya senja yang menyapa. Kisah ini pun menyebar dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Menjadi legenda yang diceritakan di sekolah, di masjid, di gereja, dan di setiap rumah yang mencintai kedamaian. Tak ada yang tahu pasti berapa banyak orang yang tersentuh, tapi satu hal yang pasti, cahaya itu telah tumbuh menjadi pelita bagi dunia. Dan setiap kali malam turun, langit di atas Taman Cahaya tampak sedikit lebih terang, seolah dua sahabat lama masih berbincang di sana, tentang cinta, pengampunan, dan makna sejati dari iman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jadikanlah kisah ini pengingat bagi kami semua, bahwa kebenaran sejati tidak pernah lahir dari kebencian, tetapi dari kasih dan ketulusan hati. Limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami agar senantiasa mencintai perbedaan, menghormati sesama, dan menebar kedamaian dimanapun kami berada. Ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, serta semua hamba-Mu yang telah kembali kepada-Mu dalam iman dan kebaikan. Amin.